Salah satu peranan penting sebagai seorang ASN adalah turut serta pada proses pembangunan bangsa. Dan kami, Angkatan 2, Kelompok 4, Latsar CPNS BRIN tahun 2022, Golongan 3 telah merangkum 6 perilaku dan kode etik sebagai seorang ASN dalam upaya pembangunan bangsa, terutama dalam profesi kami sebagai seorang peneliti. Salah satu kode etik ASN adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sebagai peneliti, kegiatan penelitian harus dilakukan dengan sepenuh hati sehingga terhindarkan dari pelanggaran seperti manipulasi data, penipuan data, dan plagiarisme. Peneliti juga harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh data yang diperoleh saat penelitian berlangsung kepada instansi dan masyarakat. Jiwa integritas harus tertanam di setiap individu peneliti agar output penelitian yang dihasilkan akan maksimal dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Melakukan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dalam konteks peneliti, kita diharuskan untuk membuat rancangan penelitian dengan baik sesuai dengan kaidah penelitian dan isu strategis yang akan kita pecahkan. Output dari kode etik ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu kode etik ASN adalah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan ataupun pejabat yang berwenang sejauh itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah. Contoh misalnya sebagai seorang peneliti di mana tupoksi utamanya adalah melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan atau yang biasa kita sebut sebagai litbang jirap. Itu kadang kita mendapat perintah dari atasan untuk bernegosiasi apakah dengan instansi lain atau industri di dalam rangka agar hasil litbang jirap kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, sebagai seorang ASN itu harus melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan apa yang diharapkan. Kode etik lainnya adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sebagai ASN dengan jabatan peneliti, kita diberikan fasilitas-fasilitas untuk melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, fasilitas yang diberikan harus digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. ASN peneliti wajib menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan alat dan bahan, sehingga kontrol terhadap alat dan bahan tersebut dapat dilakukan dengan maksimal. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi terkait kepentingan kedinasan. Dalam konteks peneliti, hasil litbang jirap yang akan dipublikasikan haruslah yang utuh dan komprehensif. Selain itu, informasi terkait dengan pelayanan publik di instansi haruslah jelas untuk memudahkan masyarakat. Output dari kode etik ini ialah diharapkan mampu untuk membangun bangsa dari aspek keterbukaan informasi. Kemudian kode etik yang lain yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dengan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Contohnya, dalam melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah, baik itu di dalam maupun di luar negeri maupun instansi non pemerintah, kita harus mengedepankan asas-asas integritas. Kita tidak boleh masuk pada wilayah yang rawan dengan konflik of interest, yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Itulah 6 kode etik dan kode perilaku ASN yang harus kami terapkan sebagai seorang peneliti dengan tujuan menjaga martabat dan kehormatan kami sebagai ASN dan peranan kami sebagai motor dari pembangunan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.